Halo, jumpa lagi dengan Oma nih. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu dan kita semua tentunya ya. Nah, Oma banyak mendapat permintaan mengupas tuntas tentang penyakit kanker ya. Kita perlu tahu apa sih bedanya tumor dengan kanker. Oke, ini dari bukunya Oma nih ya. Beda tumor dengan kanker. Kalau tumor ini adalah jaringan sel liar atau benjolan atau pembengkakan di bagian tubuh kita. Liar ya, benjolan liar di bagian tubuh kita. Perkembangan kalau tumor itu lambat. Ya, lambat kemudian di satu lokasi. Jadi misalnya kalau tumornya ada di sini, ya udah di situ aja. Lalu dia nanti dari kecil berubah menjadi besar, tapi lambat sekali, pelan-pelan ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang udah punya benjolan bertahun-tahun ya tenang-tenang saja, karena dia tidak mempengaruhi organ tubuh yang lain gitu. Ya. Tumor tidak begitu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, perkembangan tumor bisa disebabkan oleh pertumbuhan jaringan baru ya, jaringan baru atau pengumpulan cairan seperti misalnya nih kista ya, ada juga mioma ya. Benjolan itu ada yang isinya cairan, ada yang isinya darah, ada yang jaringan ya. Atau bisa juga Ancu, misalnya jatuh, orang yang punya genetik tumor itu kalau jatuh terbentur, misalnya nih kebetulan kita punya mantan karyawan yang tadinya main bola, lalu kakinya terbentur oleh temennya, bengkak karena tidak tidak dirawat dengan benar. Pembengkakan di kaki itu lama-lama dia terus menetap dan mengeras, akhirnya menjadi kanker ya. Jadi hati-hati ya Ancu, kalau misalnya benturan itu juga harus bagaimana itu diurai, jangan sampai menjadi tumor ya. Dan juga hal lain lagi, itu benjolan liar atau jaringan sel liar itu kalau tidak meradang tidak terlalu dirasa, tapi begitu meradang sakit baru dirasa ya. Dan yang perlu hati-hati adalah misalnya meradangnya itu terus-menerus juga perlu diwaspadai karena bisa berubah menjadi kanker ya. Makanya hati-hati juga untuk Ancu yang sering seriawan, misalnya ya, seriawan atau batuk gak berhenti-berhenti, itu ada kemungkinan timbul sel liar atau jaringan sel liar yang menjadi kanker. Nah, sekarang kalau kanker itu sendiri adalah sel jaringan tubuh yang tumbuh tidak normal ya, sama-sama sel jaringannya tumbuhnya tidak normal, tetapi terus membelah diri dengan cepat dan tidak terkendali. Kalau tumor satu tempat sudah terus membesar satu, tapi kalau kanker dari satu ini jadi berkembang, membelah diri cepat sekali gitu ya. Nah, kanker tidak menular kecuali kanker hati atau sirosis, itu bisa menular. Hepatitis C ya. Sel-sel kanker akan terus tumbuh menyusup ke jaringan di sekitarnya, lalu menyebar ke tempat yang lebih jauh. Makanya ada misalnya masalahnya kanker payudara, tapi terus metastase itu artinya nyebar ke paru-paru, nyebar ke ginjal, bisa saja ya, karena organ tubuh itu saling berhubungan gitu. Nah, ini kalau dibandingkan kardiovaskular dengan kanker ini menurut data dari American Academy of Anti-Aging Medicine ya,
tahun 2010 kematian karena penyakit kardiovaskular sebanyak 32%. Kardiovaskular itu jantung, ya. Kematian akibat kanker 28,7% itu 2010. 2011 kematian akibat kardiovaskular itu 28,8%, turun. Tapi kematian akibat kanker jadi 29,6%. Ya. Jadi penuaan merupakan faktor utama yang berperan dalam perkembangan kanker. Jadi kalau yang sakit itu semakin usianya tinggi, ya kan semakin berbahaya. Oke. Insiden kanker meningkat seiring usia, ya, dikarenakan mekanisme reparasi sel yang kurang efektif dan bertambahnya usia. Gitu. Makanya banyak juga masyarakat atau teman-teman Oma yang ada keluarga yang sudah tua, ya, atau usianya sudah lanjut terkena kanker, kalau solusinya operasi memang sangat riskan, ya, apalagi udah stadium 4, riskan sekali kalau dioperasi. Nah, ini menurut Terry Clark, seorang ilmuwan, ya, dari Amerika sana, mengatakan begini, when someone has cancer, the whole family and everyone who loves them does too. Artinya, apabila dalam satu keluarga itu ada yang menderita kanker, maka anggota keluarga lain, jadi genetik gitu ya, kemungkinan besar bisa terkena. Jadi orang-orang yang dicintai, ya, who loves them does too. Ya, artinya bisa terkena. Hati-hati Ancu, kalau misalnya ada orang tua atau tante atau misalnya yang terkena, kita juga harus siap siaga. Seperti halnya Oma Ning ini neneknya terkena kanker, ya, ibunya begitu juga. Saudara-saudaranya Oma Ning juga banyak yang kena. Makanya kita harus selalu siap-siap dan berjaga-jaga. Nah, ini kasus kanker yang paling banyak dijumpai. Ini contoh informasi dari Rumah Sakit Darmais. Itu kasus baru tahun 2007. Ini datanya, ya, ada. Ternyata kasus kanker payudara paling banyak. Ini ada 437, ya, kanker payudara. Yang ranking kedua kanker serviks, ya, dan yang lain-lainnya itu ada kanker paru, kanker nasofaring, begitu, ya. Tapi yang paling banyak adalah kanker payudara dan juga kanker serviks. Nah, kita perlu tahu apa saja sih penyebab kanker, lalu bagaimana peranan tanaman obat dalam mengobati kanker. Adakah buktinya tanaman obat bisa mengobati? Ya, oke, kita coba cari tahu dulu. Penyebabnya dulu sekarang. Penyebab kanker ini ada faktor eksternal, ada internal. Ya. Kalau internal tentu saja genetik tadi, ya, genetik dari keluarga. Kemudian ini bisa faktor dari luar itu terutama karena makanan, olahraga tadi, olahraga contohnya kalau terbentur misalnya bisa menjadi kanker. Kemudian kimia dan polutan, lalu infeksi yang tidak bisa segera diatasi, lalu juga radiasi. Ini menjadi penyebab munculnya kanker. Nah, dari faktor eksternal lingkungan ini ternyata 90-95% dari total kasus. Jadi lingkungan yang terutama menjadi penyebab. Nah, kita cari tahu nih kausa lingkungan apa saja itu. Ternyata diet yang buruk, diet yang ngawur nih, Ancu, hati-hati ya yang kepengen langsing. Beberapa teman Oma ini yang efeknya menjadi begitu tragis karena menjadi meninggal. Itu ada beberapa teman Oma yang ingin
langsing tetapi malah fatal akibatnya ya, hati-hati ya. Lalu ketidakaktifan fisik, yang tidak pernah olahraga, menari-menari, itu juga menjadi penyebab. Lalu obesitas, makanya Uma selalu menjaga jangan sampai ini berat badannya terus naik ya. Oma selalu juga nimbang, nanti kalau udah agak over ya harus mengurangi asupan makanan. Dan olahraga Oma walaupun di rumah aja ya bisa kan, olahraga pakai sepeda statis atau peregangan, misalnya begini ini kan peregangan ya, atau begini tangan di kebelakangin, itu juga peregangan ya, itu termasuk olahraga. Kemudian akibat hal-hal itu, kanker itu ada sebanyak 30-35% akibat dari salah diet, tidak pernah mau bergerak ya, atau obesitas itu sampai 30-35%. Lingkungan, polutan lingkungan apa saja? Rokok, alkohol ya, itu mencapai 25-30% efeknya ya. Lalu juga infeksi ini dari beberapa pengalaman Oma yang sering tidak disadari itu menjadi gejala kanker adalah sariawan. Hati-hati Anju, sariawan di lidah, di mulut, di bibir, kalau itu terlalu lama diderita, hati-hati, kemungkinan itu bisa menjadi pemicu kanker. Kemudian juga radiasi